sulit ya, karena aku pas dipotong beneran aku teriak-teriak. bukannya gimana-gimana, aku beneran baru pertama kali sependek itu, yang kayak biasanya panjang terus, ngerasanya juga lebih pede panjang. Terus ini bener-bener dipotong pendek dan aku tuh baru tahu, jadi kalau orang potong pendek itu tuh belakangnya tuh bener-bener pendek banget. Iya. Alam itu suka misterius. Banyak rahasia yang gak ketebak. Banyak banget yang gue gak tahu tentang dia. Kehidupannya, tentang keluarganya. Sepertinya banyak hal yang dia gak ceritain. Gak tahu deh. Kayaknya gue udah cukup nunjukin kalau gue suka sama dia. Halo Sobat WK, terima kasih sudah nonton Bincang PW, dan saat ini saya Ari Pujuwaluyo, reporter kota-kota bersama narasumber yang cantik sekali. Karirnya lagi naik daun di dunia acting, kita sambut aja Feby Rastanti. Yeay. Sehat gak? Sehat, alhamdulillah Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah. Terima kasih loh, kita sudah diberi kesempatan ngomong sama. Terima kasih sudah hadir dan mau mengobrol bersama. Betul. Kita ngobrol sama mantan girl band Indonesia. Kak Feby Rastanti hari ini mengumumkan sebuah proyek barunya ya. Yes. Feby, ini film Sampai Nanti Hana ini perannya jadi siapa? Aku kebetulan berperan sebagai Hananya. Hananya ini karakternya seperti apa? Hananya karakternya itu cewek, dia tomboy, cuek, dia berani, dia cukup keras kepala sama apa yang dia pengenin, dia ambisius, dia juga punya cita-cita yang tinggi. Cuma sayangnya dia terbentur sama lingkungan dan kondisi keluarga yang cukup konservatif. Oke. Kak, tapi sebelum kita lanjut kita ngomong soal sosok Hananya ini film Sampai Nanti Hana ini cerita tentang apa sih Kak? Bercerita tentang perjalanan hidup Hana gitu, dari nggak cuma dari sisi Hana, dia juga ada POV dari sisi sahabatnya Hana, yaitu Gani. Gitu. Sahabatnya, betul, sahabat dekatnya Hana saat di bangku kuliah. Tadi sempat dengar cerita Kak Feby memainkan sosok Hana ini melewati 3 fase kehidupannya kalau nggak salah ya. Dari yang seorang mahasiswi, seorang istri, dan juga seorang ibu. Itu seperti apa tuh Kak? Mungkin bisa ceritain fase-fase itu tuh. Iya, menurut aku itu juga challenge tersendiri sih buat aku, karena kan dalam melewati fase hidup otomatis kan si jalan pikiran karakter berbeda, terus gesture juga akan berbeda. Gimana Hana yang di kuliah serampangan, terus lebih cuek, bodoh amat, tomboy. Saat jadi seorang ibu kan gak bisa seasal itu, karena kan aku punya tanggung jawab anakku ini gitu. Itu ya challenge tersendiri sih buat aku, karena kan emang aku juga belum menikah, belum menjadi seorang ibu. Jadi gimana caranya aku bisa belajar dan menumbuhkan rasa keibuannya. Terus karena kan ya namanya juga syuting, alurnya kan film ini maju, cuma kan kalau syuting gak bisa kita sesuaiin kayak dari awal sampai akhir kan, pasti ada yang skip dulu ke ending dulu gitu. Ya itu gimana caranya aku tetap jaga mood itu supaya lebih continuity-nya terjaga sih. Tapi ini secara look juga jauh berbeda dari peran Kak Feby sebelumnya. Betul. Ini beneran rambut terpendek yang pernah aku potong gitu. Seumur hidup aku. Merelakannya gimana Kak? Merelakannya cukup sulit ya, karena aku pas dipotong beneran aku teriak-teriak. bukannya gimana-gimana, aku beneran baru pertama kali sependek itu, yang kayak biasanya panjang terus, ngerasanya juga lebih pede panjang. Terus ini bener-bener dipotong pendek dan aku tuh baru tahu, jadi kalau orang potong pendek itu tuh
belakangnya tuh bener-bener pendek banget. Iya. Aku baru tahu, masa aku kira kan kalaupun pendek harusnya kan ini juga rata kan. Harusnya rata doang dari awal sampai akhir. Ternyata enggak, kalau orang pendek tuh paling pendeknya tuh bener-bener pendeknya tuh kayak cuma segini. Jadi aku kayak nggak yakin nih kayak gini segini. Aku tuh mikirnya kayak ini sampai kapan beneran sependeknya tuh pendek segini, jadi kayak cepat. Aku pertama kali banget sih, jadi itu cukup kaget dan ya jadi tantangan tersendiri karena aku harus rambut pendek. Cuma at the same time ya itu aku suka karena ya sesuatu yang baru, karena kan aku belum pernah pendek sebelumnya, dan membantu aku juga sih untuk lebih masuk ke dalam karakternya si Hana ini, yang cuek, yang tomboy, yang sembarangan, yang selengean gitu. Dengan rambut ini aku lebih terbantu lagi sih masuk ke dalam karakter. Tapi sempat nggak percaya diri Kak ketika rambut dipendekin? Sempat, pas pertama kali kayak aduh gila pendek banget. Pas keramas tuh tau gak sih, biasanya kan keramas rambutnya panjang, terus pas ini kayak kok udah selesai, mana lagi? Biasanya ada kan. Itu apa namanya, pertamanya emang rada nggak pede, cuma aku mikirnya kalau aku nggak pede dan terus nggak nyaman, aku juga akan sulit untuk masuk ke dalam karakternya Hana. Jadi ya aku harus mengikhlaskan Feby berambut pendek gitu. Tapi kan Hana kan rambut pendek gitu. Aku harus mengikhlaskan sisi Feby-nya untuk bisa masuk ke dalam karakter Hana. Gitu. Dan untuk menjadi tomboy itu susah nggak Kak? Kan kalau ngeliat dari perawakannya Kak Feby kan anggun, cantik gitu, cewek banget lah. Terus di sini kayak mungkin ya secara penampilan kayak kelihatan tomboy banget lah. Itu susah nggak sih? Sebenarnya sulit gampang ya, karena aku tuh nggak mungkin terkadang memang berpenampilan dan berpakaian sebagai wanita yang anggun gitu, yang wanita banget lah. Tapi sebenarnya aku cukup tomboy, aku punya banyak temen cowok gitu. Kayak aku bisa dengan santai nongkrong bareng sama cowok-cowok dengan kayak, karena menurut aku lebih simpel aja gitu. Berarti nggak terlalu susah untuk jadi cewek. Ya, tetap ada susah-susahnya karena gimana pun secara karakter kan dari pakaian juga berbeda gitu. Itu cukup susah sih. Untuk mencari referensi menjadi fase di seorang istri dan seorang ibu itu seperti apa Kak? Referensinya seperti apa nyarinya? Aku paling lihat film-film, kayak film-film drama rumah tangga, drama dewasa gitu, gimana dia berperan sebagai karakter ibu. Ada juga yang mengalami kayak berada di abusive relationship juga. Jadi aku kayak ngelihat referensinya dari film-film, terus orang sekitar juga, mama juga kayak gimana. Kak, tapi untuk jadi lawan main dari Biowan sama Ibrahim Rishad itu susah nggak sih buat kayak bangun chemistry-nya atau mungkin cari tektokannya ketika untuk dialog gitu? Nggak sama sekali sih menurut aku, karena kalau Biowan sendiri selain kita udah kenal lama, kita juga pernah kerja sama di salah satu film sebelumnya. Jadinya udah tahu kira-kira ekspektasi. Maksudnya Biowan tuh kalau di depan kamera seperti apa, pas reading seperti apa. Jadi aku udah, dan maksudnya cara kerjanya Biowan tuh seperti apa, aku udah tahu gitu. Karena udah kenal lama. Kalau Ohim, aku kenal lama juga, nggak terlalu lama tapi maksudnya aku kenal baik. Tapi sebagai teman, aku belum pernah main bareng sama Ohim sebelumnya sebenarnya. Jadi ya aku belajar lagi juga sih tentang Ohim. Tapi kalau untuk bangun karakter, maksudnya bangun chemistry-nya, karena dua-duanya sama-sama udah kenal dan kenalnya juga kenal baik, jadinya sangat mudah sekali sih untuk
bekerja sama, kayak mungkin Im, kayaknya gue enaknya gue gini deh, nanti lo bisa kayak gini Bisa aja nggak diskusi gitu, berarti bisa ya. diskusi banget gitu, sama Bio juga kayak gitu. Kak, mungkin dari peran Hana di sini yang bisa diserap untuk kehidupan nyatanya Kak Feby itu soal apa sih? Apalagi ini film bicara, katanya sih film bicara soal cinta dan waktu juga ya Kak. Mungkin apa sih yang diserap itu untuk kehidupannya Feby sendiri gitu dari sosok Hana ini? Mungkin yang pertama tentang Hana yang mempunyai, sebagai perempuan mempunyai mimpi besar soal hidupnya, soal karirnya, yang bisa diserap ya bahwa kita sebagai perempuan tidak boleh takut, nggak boleh malu untuk mengejar cita-cita kita, apa yang kita percaya itu baik untuk diri kita ya kalau bisa dikejar dan diusahakan. Terus yang kedua, dari sisi percintaan, bahwa Hana juga terjebak bersama dengan orang yang salah, ya supaya hati-hati lagi sih dalam memilih pasangan. Kayak jangan terburu-buru untuk menentukan pilihan gitu. Terus abis itu kalaupun kita terjebak dalam toxic relationship ya tidak boleh takut untuk keluar dari hubungan yang abusive, hubungan yang gak sehat dan menyakiti diri sendiri. Tahu kapan harus bilang cukup dan bisa keluar dari hubungan yang gak sehat tersebut gitu. Kak, ini udah film keberapa jadi pemeran utama Kak? Ngitungin gak sih? Tapi kalau ketika Kak Feby itu dipercaya untuk jadi pemeran utama itu justru bebannya berat nggak sih atau seperti apa sih Kak? Bebannya iya berat karena bagaimanapun sebagian besar porsi dari film ini adalah muka aku. Jadi bertiga ya. Jadi ya cukup berat dan maksudnya apalagi si cerita ini kan yang ngebawa adalah aku gitu loh. Kalau misalnya secara emosi, karakter, maksudnya kerangka berpikirnya si karakter Hana ini nggak sesuai dan pas dengan ceritanya juga tidak akan kuat gitu enak ya, untuk dinikmati sama penonton gitu, nggak believable, nggak akan relevan gitu. Jadi ya punya tantangannya tersendiri, tapi ya insya Allah dengan bantuan, aku percaya film tuh nggak kerja sendiri mas, film itu kan kerja tim. Jadi even sebagian besar yang di layar lebar itu muka aku, tapi kan ada sutradara, ada pemain pendukung, ada ya maksudnya ada lawan mainnya, ada Astrada, semua makeup artis itu kan yang mendukung aku untuk aku bisa berperan sebagai Hana dengan baik. Jadi ya insya Allah kalau misalnya kita kerjanya dengan serius, dengan ikhlas, terus dengan cinta juga, insya Allah ya bakalan nyampe semuanya ke penonton. Jadi Kak Feby nyangka nggak sih sampai sekarang ada di titik ini gitu? Mungkin perjalanan karirnya berawal dari musik, habis itu ke acting dan sekarang banyak dapat pemeran utama. Aku emang dari kecil sebenarnya udah mulainya acting dulu sih. Terus dari yang Neng dan Mas Ajaib gitu. Terus dari acting terus akhirnya ikutan bergabung ke salah satu girl band sama Blink. Terus abis itu sekarang saat ini lebih fokus lagi ke dunia seni peran lagi. Nyangka nggak nyangka sih bisa ibaratnya tetap bertahan di dunia entertainment ini gitu, karena aku juga awalnya pengen cita-cita jadi pengacara juga, ada cita-cita jadi lawyer juga, tapi ya ternyata kebetulan alhamdulillah rezekinya di sini dan aku sangat enjoy sekali menjalaninya. Bisa aku bilang ini passion aku, hobi yang alhamdulillah jadi kerjaan
Jadi ya aku bersyukur, tapi ya sebenarnya nyangka nggak nyangka. Itu akan jadi menguburkan mimpi kakak buat jadi pengacara nggak sih? Masih rekam bos. Sorry banget bos, di tengah-tengah bos. Boleh nunggu giliran pasien. Sorry ya. Nggak tahu. Aduh. Kita ngikut doang bos. Kebetulan. Jangan di zoom banget. Ah, Yang gendut. Enggak, kan udah 10 kilo tadi. aduh. Lanjut. Oke, kesusahan sekarang menguburkan mimpi kak Feby untuk jadi pengacara nggak sih? Kita nggak tahu ke depan ini. Tapi Ya. mimpi itu masih ada untuk jadi pengacara. Maksudnya apa dong? Oke kak, tapi perjuangannya di dunia acting seperti apa sih mungkin? Oh, ini pengen jadi hukum Islam tuh. Terus Jadi hukum Islam. Waktu itu perjuangannya pas casing-casing itu mungkin ada cerita banyak nggak sih kak pas perjalanan? kayak perjuangannya. Bro, ceritanya. Enggak ya. Apa ya perjuangan ya, orang punya titik mulai yang berbeda-beda sih, dan ya alhamdulillah prosesnya naik turun, tapi aku menikmati sih setiap prosesnya. Mereka terus. Wow, waduh, alhamdulillah lagi kalau misalnya bilang gitu. Kalau mungkin terakhir jadi kak, bakalan balik ke musik apa enggak? Apa? Bakalan balik ke musik apa enggak? Ah, kita tunggu aja tanggal mainnya. Oke, terima kasih Kak Feby Rasanti. Terima kasih banyak sobat. mas. Terima kasih sobat Wika yang sudah menyaksikan konten ini. Sampai jumpa di bincang PW berikutnya. Sampai jumpa. Bye.